الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الآمنين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وإلى حضرات خصوصا أصل فاكر المحقق الشيخ سعيد بن محمد عاصم وإلى حضرات خصوصا عبد الله بن عبد الرحمن بن حبة فاضل الحضرمي الشافعي إلى حضرات الشيخ نووي المدني وإلى جميع الحبائب سيدنا حسن وسيدنا حسين وإلى أولئك العلماء العاملين والمحدثين والفقهاء المفسرين وإلى جميع فقهاء الشافعية والعلماء الأشعرية والماتريدية الله يغفر ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة اللهم انفعنا وارفعنا بركاتهم وأسرارهم وإلى أرواح جميع المسيحيين بالدين سنة حضرات سنة بك مدرسة بن حج عبد الغفور كهذا بجاهد عبد الرحمن والديهما وجميع مسيحهما وأسرهما وفروهما أجمعين سعلنا لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini dengan inayahnya kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan malam ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya kita dalam menuntut ilmu, karena segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Dan yang kedua, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, maka kesempatan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu intiza'an, yantazi'uhu minal ibadi. Allah tidak mencabut ilmu dari seorang hamba dengan begitu saja mencabutnya. Jadi mumpung masih ada kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita ada majlis ilmu, sebelum ilmu tersebut dicabut. Dicabutnya ilmu itu gimana? Bukan ilmunya yang hilang, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama.
Akan tetapi dicabutnya ilmu itu dengan dicabutnya para ulama. Artinya ketika para ulama yang memiliki ilmu itu sudah tidak ada, sudah dicabut mereka ke hadapan Allah, pertanda ilmu itu sudah hilang. Nanti hatta idza lam yabqa aliman, sampai kalau sudah nggak ada lagi orang yang alim, nggak ada lagi orang yang berilmu. Kan yang namanya ulama itu orang yang berilmu, Pak. Ulama itu siapa? Ulama itu jamak daripada kata alimun, alimani, ulama. Ulama itu siapa? Innama yahsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ulama itu orang yang memiliki ilmu dan ilmunya tersebut menjadikan dia takut kepada Allah. Jadi kalaupun dia punya ilmu tapi dia nggak takut sama Allah, itu bukan ulama. Dia punya ilmu tapi aturan-aturan Allah itu dilanggar. Apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu dilabrak. Nah, itu bukan ulama sekalipun dia pintar. Sebab kembali kepada konsepnya ulama tadi. Konsepnya ulama, innama yahsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah, dia adalah para ulama. Dia punya ilmu, ilmunya tersebut dijadikan untuk modal takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ilmu itu akan hilang, Pak. Hilangnya ilmu itu apa? Biqabdil ulama, dengan dicabutnya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai kalau ulama itu udah enggak ada, orang alim itu udah enggak ada. Ittakhadhan nasu ru'asan juhalan fas'aluhu, maka mereka itu menjadikan pemimpin-pemimpin mereka itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang enggak ngerti apa-apa, orang yang enggak ngerti aturan, orang yang enggak memahami hukum-hukum syariat. Mereka bertanya, ya karena ulamanya udah nggak ada, orang alimnya yang benar-benar alim nggak ada, akhirnya orang juhala, orang yang bodoh itu diangkat jadi pemimpin mereka. Dan mereka itu bertanya, akhirnya kalau sudah menjadikan orang-orang juhala sebagai pimpinan, sebagai rujukan mereka, fa'atau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Fa'atau bighairi ilmin, namanya orang bodoh itu, dia ditanya maka dia akan memberikan jawaban bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, kalau sudah memberikan jawaban tanpa ilmu, fa'adallu wa adallu, maka itu sudah sesat, menyesatkan. Sebab kalau orang alim, ulama, kalau ditanya urusan hukum, pasti dia jawabnya bukan menurut saya. Orang alim itu jawabannya bukan menurut saya. Tapi orang alim itu kalau dia menjawab sebuah pertanyaan, dia akan menjawabnya sebagaimana saya dapat. Dinukil dari kitab ini, imam ini berkata seperti ini. Dari kitab ini, imam ini berkata seperti ini. Nah, itu orang alim. Tapi kalau dia sudah menjawabnya menurut anak, anak ini, saya ini, kita emang siapa? Kita enggak, ilmu kita enggak sekelasnya Imam Zakaria Al-Ansori, apalagi ke Imam Syafi'i, ke Mbah Hasyim Asy'ari aja kita enggak nyampe ilmu kita. Jadi ketika orang-orang alim ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah otomatis ilmu itu hilang. Maka betapa rusaknya satu kaum, betapa hancurnya satu kaum, manakala di satu kaum tersebut, di kampung tersebut, di daerah tersebut sudah tidak ada ulama yang jadi rujukannya. Jadi tanda kehancuran satu kaum itu nggak ada ulama, Pak. Tandanya kaum itu hancur, tandanya satu kampung itu hancur manakala kampung itu udah nggak ada ulama.
Ulamanya yang menurut Allah dan Rasulnya. Ulamanya tadi bukan asal ulama-ulamaan, ya. Artinya fikihnya dia menguasai. Terusnya ilmu syariatnya dia menguasai. Terusnya ilmu tauhidnya dia paham, ya. Ilmu nahwunya dia paham, ilmu balaghahnya dia tahu. Dan ilmu yang dia miliki dia amalkan dan menjadikan dia takut kepada Allah, itu ulama. Jadi kalau misalnya satu kampung udah gak ada ulama, ya tanda hancur, ya. Bukan asal menang sorban doang, ya. Ya menang sorban nggak menjanjikan, nggak menjadikan ciri dia ulama, ya. Masya Allah, dia ulama Ustaz. Kenapa? Sorbannya panjang banget, ya. Sorbannya gede bener, gamisnya juga panjang banget, ya. Kalau cuman sorban Pak, ya nggak jadi jaminan. Makanya akhir zaman itu kita jangan tertipu dengan panjangnya sorban, jangan tertipu dengan ngerambainya gamis yang sampai pada ngengser. Jangan. Saya kasih tahu, modal tim 400.000 aja udah bisa itu mah, ya. Kita hitung dah satu-satu, ya. Gamis 200.000, kopiah putih yang bagus gocap, ya, itu udah 250.000. Sorban yang ada bagusan dikit beli cepet, ya, cepet dah, ya. Itu udah 350.000. Lah itu baik kan romanya kalau dipakai udah jadi kayak ustaz beneran itu, ya. Modal 350.000 udah bisa niru ustaz itu, pakai gamis, ya, keren gamisnya, pakai sorban, ya, pakai kopiah putih, ya. Ditanya, akhirnya Pak Abtau diberi ilmu, maka dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Makanya ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar. Kita gunakan, ya, waktu kita dengan sebaik-baiknya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, itu hanya sebatas mukadimah. Di sini kita melanjutkan kajian fikih salat kita di dalam membaca kitab Muqaddimatul Hadramiyah dengan syarah kitabnya, namanya kitab Busrul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'anallahu bibarakatihi wa ulumihi fid dharain. Kitabus shalah tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Wajib sholat. Kewajiban sholat itu kepada siapa? Kewajiban sholat itu pertama wajib kalau dia itu orang muslim, ya. Kunci pertamanya muslim. Orang kalau udah muslim, ya berarti dia udah kena taklif. Muslimnya muslim yang mana? Muslimnya muslim yang sudah balik. Muslimnya sudah balik. Baliknya terus apa cukup dengan balik? Enggak. Tapi aqilin. Baliknya berakal. Terusnya tahirin dan suci. Jadi minimal syarat sah wajibnya sholat itu, ya, 1 muslim, 2 balik, 3 aqil, yang keempat tahir. Nah ini rumusnya 4, ya, 3 4 nih kalau udah ada yang 4 udah wajib. Muslim berarti dia orang Islam tapi belum balik, ya, belum balik ini bocah. Ini orang belum balik, maka tidak wajib sholat. Belum wajib dia sholat. Muslim balik, ya, tapi akalnya hilang atau dia belum berakal, ya. Dia belum berakal, belum wajib juga. Kan orang udah balik tapi akalnya kagak ada. Orangnya balik tapi akalnya mah kagak ada. Belum itu. Jadi muslim balik berakal. Setelah muslim balik berakal dan dia wajib tahir, suci. Suci dari mana? Suci daripada 2 hadas. Baik hadas kecil
ataupun hadas besar. Kalau di dalam kitab yang lain sampainya dakwah Islam, ya, sampainya dakwah Islam. Berarti belum dapat wajib sholat kalau memang dakwah Islam itu belum nyampe. Seperti siapa? Ya kalau di kita udah nggak mungkin nggak nyampe dakwah Islam. Kalau yang seperti nyampe dakwah, yang bisa jadi dia belum sampai dakwah Islam, misalnya saudara kita yang tinggal di mana? Di ujung tanah Papua sana, ya. Misalnya ada muslim, baru muslim doang tuh, ya, baru syahadat doang, dia belum tahu perintah wajib sholat, dia belum tahu rukun sholat, dia belum tahu rukun Islam, dia baru tinggal syahadat doang, ya. Atau dia turunan, karena belum sampai dakwah Islam ke dia, ya berarti haddut taklid belum nyampe. Kalau begitu, tahirin suci. Wa man lam tablughu da'watu li'adami taklifihim, dan tidak wajib melaksanakan sholat bagi orang yang tidak sampai kepadanya oleh dakwah Islam, ya, hidupnya di Papua. Nah, kalau yang begitu misalnya dia muslim, dia nggak sholat, dakwah Islam kagak nyampe, sama sekali nggak tahu. Misalnya dia itu bapaknya muslim, dia baru dilahirkan, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, nggak ada lagi saudaranya, cuma dia doang sendiri, nggak ada yang ngajarin Islam. Gimana tuh kalau dia mati? Yang begitu matinya tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah. Nah, kalau di zaman Nabi ada yang seperti itu, orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Siapa itu orang-orang yang hidup di zaman fatrah? Ya, masa fatrah itu adalah masa dari Nabiullah Isa alaihissalam sampai batas Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, membawa ajaran syariat. Nah, berarti orang-orang yang mati sebelum itu, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati sebelum bi'tsatir rasul, sebelum diutusnya nabi sebagai seorang nabi dan rasul, maka itu kematiannya disebutnya matinya tahta masyiatillah, sebab itu zamannya zaman fatrah. Nah, ini yang pertama. Jadi wajib bagi seorang muslim yang sudah balik dan dia berakal, tahirin, dia itu suci. Fala qada'a 'ala kafirin, maka tidak wajib qada bagi orang yang kafir. Ija aslama, kalau dia masuk Islam. Jadi orang kafir kalau masuk Islam nggak wajib dia bayar qada, nggak wajib dia bayar qada. Misalnya dia masuk Islam, terus habis masuk Islam dia mati, gimana kematiannya? Masya Allah, kematian itu kematian, insya Allah matinya itu mati yang sangat baik. Nah, nggak wajib tuh dia bayar qada. Kecuali apa? Kecuali ada hak-haknya apa? Ada hak-hak adami, ya. Kalau hak-hak adami mah amma hukukul adami fala tasqutu anhu. Adapun untuk urusan-urusan hak-hak adami tidak jadi gugur, ya, dengan sebab dia masuk Islam. Misalnya contoh begini, di saat dia belum muslim, dia pernah mencuri sendal orang, atau dia pernah mengambil barang orang, terusnya dia masuk Islam. Nah, itu masalah dia mencuri barang orang itu, yaitu nggak jadi gugur dengan sebab dia masuk Islam. Itu mah hakul adami. Terusnya ada lagi atau haknya Allah. Seperti apa haknya Allah nggak gugur dengan sebab dianya masuk Islam? Seperti apa? Kama law zanna wa aslama fala yasqutu anhu lahaddu. Misalnya di saat dia belum muslim, dia pernah berzina dan dia belum kena had, belum dapat hukuman. Terusnya dia muslim, maka had tadi nggak jadi gugur. Tapi kalau masalah sholat, ya, ketika dia jadi muslim, maka itu tidak wajib qada. Ini dasarnya apa? Dasarnya ada satu firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Anfal. Ya, jadi ulama mengambilnya ke situ. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan olehmu ya Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir mereka itu, iyantahu, kalau mereka itu berhenti daripada kekufurannya, yughfar lahum, maka diampuni bagi mereka ma qad salaf, dosa-dosa yang mereka pernah kerjakan. Nah, ini ayat diturunkannya kepada siapa? Kepada Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb itu adalah orang yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat musuhi Nabi, dan dia masuk Islam ketika apa? Setelah Futuh Mekah. Gimana dengan perbuatan-perbuatan dia sebelum masuk Islam? Dia pernah nyakitin Nabi, dia pernah zalim kepada Nabi, dia pernah zalim kepada para sahabatnya Nabi. Maka karena itu dilakukan sebelum dia masuk Islam, maka ini diampuni, yughfar lahum, diampuni bagi mereka. Tapi kalau mereka kembali lagi kepada kekufuran, ya mereka akan terkena azab. Ini diturunkannya adalah pada masalah Abu Sufyan bin Harb. Gimana kita jangan salah, ada Abu Sufyan bin Harb, ada Abu Sufyan bin Harith. Ya. Kalau Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib, ya, masih sepupunya Nabi. Ini yang pertama. Jadi gak wajib kodok tuh buat si kafir. Jadi tidak wajib kodok atas orang kafir illal murtada, kecuali bagi orang yang murtad. Ya, kalau buat orang yang murtad, ya, wajib dia kodok. Murtad 2 tahun, kodok sholatnya 2 tahun. Murtad 1 tahun, kodok 1 tahun. Apa cuman sholatnya yang wajib dikodok? Bukan. Termasuk puasa. Puasanya kalau dia 3 tahun ya berarti 3 bulan. Ya. Berarti jumlah 3 bulan. Wajib dia bayar kodok. Termasuk apa lagi yang dia wajib bayar kodok? Bukan cuma sholatnya, bukan cuma puasanya. Yang termasuk juga wajib di situ adalah zakat fitrah. Ya. Berarti zakat fitrah itu setahun sekali. Berarti kalau 3 tahun ya 3 kali. Berarti dia wajib bayar kodok tuh zakat fitrah. Naudzubillah min dzalik. Wala sobiyah, dan tidak wajib bayar qadha bagi sobiyah, anak kecil, baik anak kecil laki-laki ataupun anak kecil perempuan. Ya, anak kecil. Terus wala haidin, tidak wajib bayar qadha haidin bagi orang-orang yang haid, perempuan haid. Enggak wajib qadha. Perempuan haid enggak wajib qadha. Kecuali haidnya itu ada masa, ya, masih ada waktu sholat, dia wajib bayar qadha itu betul. Walau karena sekalipun ada waktu tersebut biqadri takbiratil ihrami, dengan sekadar waktu takbiratil ihram. Contohnya begini, misalnya ada perempuan haid, terusnya selesai haidnya itu jam 5:59. Berarti kan masih masuk waktu asar itu, walaupun 1 menit. Nah, sedikit lagi waktu maghrib. 1 menit itu waktu lebih daripada qadri takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan pendek banget, Pak. Cuma Allahu Akbar itu gak semenit-menit aja. Kayak 30 detik juga enggak. Sampai dibilang sama ulama walau bi qadri takbiratul ihram. Sekalipun masa sucinya itu hanya sekadar, ya masa berhentinya itu luasnya cuma antara jarak takbiratul ihram. Nah, dikit banget tuh. Misalnya jam 6 kurang 30 detik haidnya selesai. Berarti kan masih ada waktu asar tuh. Dia mandi segala macam tek-tek mengek, ya. Apaan tek-tek mengek ya? Ada tek-tek mengek. Dia mandi, bebersih apa segala macam, dah mandi. Ya kan selama mandi aja berarti udah masuk waktu maghrib. Maka nanti setelah dia mandi, dia kerjakan sholat maghrib. Habis selesai dia sholat maghrib, dia bayar qadha asar. Kenapa? Sebab
bersihnya haid dia tadi itu adalah di waktu asar, walaupun tinggal 30 detik lagi waktu asar habis. Wa nufasaa, dan perempuan-perempuan yang nifas. Ya, jadi tidak wajib qada tuh. Tidak wajib qada ya, orang-orang yang nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikitnya manjatan itu seketika. Terusnya ghalibnya adalah 40 hari. Terus wa aktsaruhu situna yauman. Paling banyaknya itu adalah 60 hari. Nah, enggak wajib diqada, masyaallah. Kalau wajib qada sian banget perempuan, Pak. Untungnya enggak diwajibkan qada tuh. Kalau kata nifas itu wajib qada. Nifasnya 40 hari. 1 hari 5 waktu. Dikali berapa tuh? 40 dikali 5. 4 kali 5 20. Ya, berarti berapa? 200. Kalau kata diwajibkan bayar qada untuk perempuan, berarti 200 waktu sholat dia wajib qada. Masya Allah, kesian banget. Makanya enggak diwajibkan bayar qada untuk sholat mah buat perempuan nifas dan perempuan haid. Enggak wajib. Haid sama, enggak wajib. Sebab ada juga orang yang protes. Allah udah ngasih keringanan, Nabi udah ngasih keringanan, ulama udah ngasih keringanan, dia protes. Kenapa sih kalau sholat mau gak wajib diqada, puasa aja wajib diqada? Ya. Mangkreng juga dia. Ya. Kita kasih keterangan kagak terima. Ya dia terserah lah mau qada-qada sono kagak. Ya kalau diqada, kalau misalnya 7 hari, 7 kali 5 35 waktu, ya Allah, udah banyak banget, Pak. Nah, gak wajib qada tuh buat orang haid dan orang-orang yang nifas. Wala majnunin, dan tidak wajib qada buat orang yang gila. Ya, orang gila gak wajib qada. Misalnya dia gila 3 hari, pas sudah gila, pas 3 hari kemudian sadar, gak wajib tuh dibiar qada. Ya. Kenapa? Sebab as-salatu la tasqutu minal mus'anil muslimi al-balighi madama aqluhu salimah. Kewajiban sholat itu enggak akan menjadi gugur dari seorang muslim selagi akalnya itu masih sehat. Enggak gugur untuk kewajiban sholatnya. Tapi kalau udah gila berarti kan akalnya udah gak sehat. Berarti apa? Berarti gugur wajib sholat. Terus wajib qada kagak? Cuman gilanya gila yang mana? Wala mughma alaihi, dan tidak wajib bayar qada bagi orang yang pingsan. Enggak wajib qada kecuali ketika dia siuman masih ada waktu untuk sholat, maka wajib itu mah ngerjain sholat. Illa sakrona, kecuali mabok. Kalau mabok wajib bayar qada. Al muta'addiya bisukrihi, orang-orang yang maboknya itu dengan sengaja. Wa yajibu 'alal wali, dan wajib bagi seorang wali. Wali itu siapa? Ya kita. Kita punya anak, ya, anak kita. Walinya kita. Pimpinan. Wa sayyidi, dan seorang sayyid, ya, seorang tuan. Yang masuk juga di dalamnya ini siapa? Suami dari seorang istri. Wajib itu. Apa yang wajibnya? Amr sabiyil mumayyizi biha lisab'in, memerintahkan anaknya yang kecil, al-mumayyizi, yang sudah tamyiz, yang sudah mumayyiz, biha, untuk mengerjakan sholat lisab'in kalau umurnya sudah masuk 7 tahun. Kewajiban kita punya anak, ya, wajib, Pak. Kita punya anak kita udah 7 tahun, wajib kita suruh sholat. Wajib kita suruh sholat. Jangan kita bilang kagak apa-apa, bocah mah. Kagak, wajib. Anak kita udah mumayyiz. Wa darbuhu 'alaiha li'ashrin, dan boleh kita memukulnya
Pukulannya pukulan apa? Pukulan yang menjadikan pelajaran, tapi bukan pukulan yang melukai, ya. Cubit dikit sama pantatnya. Kalau umurnya udah 10 tahun. Nah, ini kewajiban kita sebagai seorang suami, kewajiban kita sebagai seorang bapak, ngedidik anak kita untuk sholat. Bahkan bukan cuma wajib ngedidik sholat, sebelum kita didik mereka sholat, kita nih sebagai seorang suami punya kewajiban ngajarin bini kita, ngajarin istri kita ilmu tentang sholat. Kita ini sering lalai. Kita ini lalai. Coba kita, ya Allah, kita ini punya tanggung jawab besar. Kita punya istri, kita punya anak. Pernah kagak kita nanya anak kita, udah paham belum neng hukum haid? Sekarang lu gua tanya neng, paling sedikitnya masa haid berapa? Golibnya berapa? Aksarnya berapa? Pernah kita nanya begitu? Ini ilmu fardu ain, Pak. Ini ilmu fardu ain. Ini kewajiban siapa tuh ngajarin begitu tuh? Ini kewajiban bapaknya ngajarin anak. Kita punya anak lagi, wajib kita ngajarin anak kita arkanus sholah, furudul wudu, mubtilatus sholah, mubtilatul wudu. Ini kewajiban kita. Jadi kewajiban kita sebagai seorang bapak, kewajiban kita sebagai seorang suami bukan cuma ngasih nafkah, ngasih madang doang, bukan. Hatta anak kita udah sarjana, belum gugur kewajiban kita sebagai orang tua, kalau kita belum mengajarkan ilmu-ilmu syariat terhadap anak kita. Sekalipun anak kita itu kita kuliahkan, gelarnya udah sampai profesor, doktor, insinyur, SH, MA, pokoknya apa tahu di belakangnya, ya. Namanya cuma 4 kata, titel di awalnya 10, di belakangnya 10, ya. Profesor, doktor, insinyur, si fulan, terus gelar belakangnya ini berat, apa panjang banget. Tapi anak kita kagak paham rukun wudu. Anak kita kagak paham rukun sholat. Anak kita kagak paham fardu wudu yang membatalkan sholat. Anak kita yang perempuan kagak tahu mana darah haid, mana darah istihadah. Terus larangan-larangan di saat dia haid, anak kita belum paham. Kewajiban kita sebagai orang tua belum gugur. Masih tetap kita berdosa ketika apa? Ketika anak-anak kita itu, ya, nggak paham ilmu agama. Makanya ukuran sukses itu bukan mereka punya gelar, Pak. Bukan. Wah, anak saya mah udah sukses. Yang satu, wah dia mah udah gelarnya juga udah profesor doktor. Yang satu anak saya udah jadi insinyur. Yang satu anak saya udah jadi sarjana hukum. Apa itu dikatakan sukses? Belum. Sukses orang tua mendidik anak itu kapan dikatakan orang tua itu sukses di pandangan agama? Suksesnya orang tua mendidik anak yaitu ketika orang tua sudah memberikan pemahaman agama yang benar terhadap anak-anaknya. Anaknya sampai paham sifat 20. Anak sampai paham mana sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Anaknya udah bisa baca Quran. Anaknya tahu rukun sholat. Anaknya tahu yang membatalkan sholat. Anaknya tahu fardu wudu. Anaknya tahu rukun wudu. Terus sampai anaknya tahu rukun nikah. Anaknya tahu syarat sahnya nikah. Apalagi sampai anaknya tahu nih ilmu nahwu begini, ilmu sorok begini, ilmu tafsir nih begini. Tuh orang tua sukses sekalipun anak itu gak punya gelar. Jadi mengukur anak sukses itu bukan dilihat dari gelar duniawinya, bukan, salah. Tetap di yaumil kiamah ketika anak kita itu bodoh, pertanyaannya masih ada. Kita bakal digandulin sama anak-anak kita besok. Saat anak saya alhamdulillah udah hafal Quran. Nah ini kita jangan salah lagi ini dalam memahaminya. Anak saya alhamdulillah udah hafal Quran Ustaz. Tanya lagi, rukun sholatnya bisa kagak? Tahu kagak? Belum paham rukun sholat mah. Sujudnya baiknya masih nemprak kayak bebek berenang, ya, masih begini tuh sujudnya. Ketika sujud masih begini.
Sholatnya mesti tengok-tengok, udah gugur belum kewajiban kita? Belum. Sebab kenapa? Hukum menghafal, hukumnya sunnah. Tapi mempelajari ilmu fikih, mempelajari ubudiyah keseharian kita, hukumnya fardu ain. Ya Allah, ini wajib ini. Wa yajibu 'alal waliyyi wasayyidi amru sabiyil mumayyiji biha lisab'in wa darbuhu 'alaiha li asrin. Nah, ini sholatnya. Berarti kalau memerintah sholatnya wajib, mempelajarkan anak-anak kita itu dengan ilmu sholat hukumnya wajib. Kenapa? Ma la yatimul wajibu illa bih bahwa wajibun. Tidak akan sempurna perkara yang wajib tanpa ada sesuatu tadi yang menyempurnakannya. Maka perkara yang pertama tadi itu adalah jadi hukum wajib. Wa idza balagha sabiyu, dan apabila telah sampai si anak, sudah akil balik si anak, wa au apako, atau dia sudah sadar al majnunu oleh orang yang gila, awil mughma alaihi, atau dia sudah sadar dari gilanya, dari kelengernya, dari pingsannya, au aslam al kafiru, atau sudah masuk Islam oleh orang yang kafir, au tahuratil haidu, atau sudah suci oleh orang yang haid, awil nufasau, atau nifas, qabla khurujil waktu, sebelum keluarnya waktu. Artinya kayak tadi itu masih ada dikit. Walau bitakbiratil ikhrami, sekalipun kadarnya hanya sebatas takbiratul ikhram, sedikit. Wajabal qada'u, ya, maka wajib atasnya itu qada, wajib oleh qada, dia wajib bayar qada. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tentunya di samping itu bukan hanya kewajiban bagi kita. Kita ini punya satu kewajiban lagi yang sangat wajib, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kita ini pimpinan, dan tiap-tiap pimpinan itu akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak, kita kepengen anak-anak kita yang menyelamatkan kita. Kita pengen punya anak-anak kita yang menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah, Pak. Anak yang menyelamatkan orang tua di yaumil qiyamah itu yang gimana? Ketika orang tuanya bodoh, nggak paham apa-apa, tapi sang orang tua punya kecintaan terhadap agama. Anaknya sampai paham agama, anaknya sampai ngerti, maka anak itu nanti akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat, ya. Kita jadikan anak-anak kita itu penolong-penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Jangan sampai kita punya anak udah nyusahin di dunia, nyusahin di akhirat, ya. Biarinlah dia nyusahin kita di dunia, tapi jangan sampai dia nyusahin dua kali, ya. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai anak itu nyusahin dua kali, ya. Udah di dunia nyusahin, ngeselin, di akhirat dia ngeselin lagi baik, ya. Ya Allah, ya. Jadi jadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Jadikan anak-anak kita, juriyah-juriyah kita itu adalah orang-orang yang menjadikan kebahagiaan untuk kita, bahagia di dunia dan akhirat. Hidup di dunia gak lama, Pak. Gak lama hidup di dunia. Apalagi orang sekarang, ya. Kita kalau angan-angan masih pengen hidup 30 tahun lagi, ya wallahu a'lam, ya. Orang sekarang itu umurnya yang 100 aja udah langka, ya. Umur 65 tahun udah tua, 70 tahun udah tua. Kita gak lama lagi hidup di dunia. Jadi sedikit waktu, ya, sedikit waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita, mari sama-sama kita pakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita jadikan bekal kehidupan kita yang abadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita